Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rubaidillah dari kelas 12 IPS 3. Ingin mempresentasikan sejarah runtuhnya Uni Soviet. Sejarah runtuhnya Uni Soviet. Uni Soviet merupakan salah satu mantan negara adidaya dunia yang sekaligus menjadi rival abadi Amerika Serikat. Negara ini merupakan negara komunis teragung sejagat raya pada masanya, sehingga kekuatan politiknya tidak dapat diremehkan sejak ia berdiri tanggal 25 Oktober 1917. Bahkan 3 tahun setelah itu, tepatnya di tahun 1920, Vladimir Lenin terus berusaha melebarkan sayap komunisme keluar Eropa Timur. Usahanya ini dikenal dengan Komintern atau Komunis Internasional. Pada masa kejayaan Uni Soviet yang merupakan gabungan dari beberapa negara berhasil menularkan paham komunismenya pada beberapa negara di luar Eropa Timur. Namun dinamisme perkembangan di dalam tubuh negaranya sendiri gagal menyatukan negara-negara bagian yang bersatu di bawah naungan Uni Soviet. Negara ini wajib memberikan perlindungan dan sumbangan materi kepada negara berpaham sosial komunis yang menjadi bawahannya. Semua ini dipicu juga karena perang dingin dengan Amerika Serikat. Kedua negara besar tersebut tidak pernah bentrok fisik langsung, tetapi melalui tindakan di balik layar yang mendorong negara-negara kecil agar terlibat konflik lebih dalam. Kedua negara ini telah jelas menunjukkan ada dendam di antara mereka. Penyebab keruntuhan Uni Soviet. Ada banyak faktor yang melatar belakangi keruntuhan negara sebesar Uni Soviet. Tentunya faktor-faktor tersebut lebih banyak berasal dari internal negara, seperti permasalahan KKN yang tidak transparan, konflik antar suku bangsa, dan beberapa masalah yang kemudian menjadi penyulut gerakan sporadis penghancur kedaulatan negara. Berikut adalah penyebab keruntuhan Uni Soviet. Keragaman budaya. Keragaman budaya ternyata menjadi sumber permasalahan yang sangat membahayakan kedaulatan negara, sehingga negara kita dapat berkaca kepada sejarah runtuhnya Uni Soviet agar dapat menjadikan perbedaan sebagai sumber kekuatan, bukannya keruntuhan di Indonesia khususnya. Semacam ini bisa diatasi dalam sejarah Kerajaan Majapahit yang melahirkan sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Uni Soviet merupakan sebuah pemerintahan pusat yang berada di Moskow. Namun, ia membawahi 15 negara berbentuk republik. Tentunya dengan jumlah negara sebanyak itu, luas wilayah Uni Soviet sangat lebar, bahkan menjadi salah satu yang terbesar di dunia selain luas wilayah. Berpengaruh juga keragaman etnis, suku bangsa, adat istiadat, budaya, dan berbagai ciri khas dari setiap negara bagian. Demokratisasi. Unsur demokratisasi ini diterapkan pada bidang politik. Sistem monopoli kursi politik yang diterapkan sejak kabinetnya Lenin berubah menjadi demokratis. Rakyat diberi pilihan secara bebas agar menentukan orang yang tepat menjadi wakilnya sebagai penyambung suaranya di kursi parlemen. Dengan keruntuhan Uni Soviet sebagai negara komunis adidaya dunia, maka runtuh pula kekuasaan komunis internasional. Berarti hal tersebut membuat Amerika Serikat memenangkan perang dingin yang sudah berakhir. Banyaknya negara yang berbeda adat di bawah Uni Soviet pada akhirnya mendapatkan jati diri dan kebebasannya sendiri dalam menyelenggarakan pemerintahan dan kedaulatan sesuai kepribadian warganya sendiri. Mereka mendirikan negara baru yang sudah tidak lagi terikat dengan sosialisasi komunis. Bahkan, hampir semua mantan negara bagian Uni Soviet lebih menyukai demokrasi dibandingkan meneruskan sistem warisan Uni Soviet. Hak asasi manusia di seluruh negara bagian Uni Soviet yang dulu dikekang
oleh pemerintahan pun sudah dihargai sepenuhnya. Bahkan ada banyak kreativitas dan prestasi individu yang terus bermunculan seiring keruntuhan Uni Soviet dan kebebasan mantan negara bagian mengekspresikan adat istiadat dan budayanya sendiri. Keruntuhan Uni Soviet yang sangat dramatis membuat beberapa negara komunis lain perlahan melemah. Tidak ada lagi negara besar yang menjadi penyokong mereka menumbuhkan paham komunis di negaranya. Lambat laun pengaruh komunis sama sekali hilang dari muka bumi dan malah menjadi musuh bagi banyak negara di dunia. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.